Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan siapa yang biasanya memimpin berdoa dipimpin. Silakan. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini siapa nih yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Venika. Kenapa? Bolos. Satu orang aja ya? Ada. Siapa? Dita. Hah? Dita. Dita nggak masuk kenapa? Bolos juga. Banyak bolosnya ya? Dua aja. Oh iya, gue jalan kemana? Oke. Pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan membahas materi sebelumnya. Kalian sudah pernah membahas materi ini mungkin ketika waktu SD. Jadi kalian tahu nggak koordinat Kartesius itu gimana? Tahu. Yang gambarnya kayak gimana coba? Gambarnya kan gini ya. Kalau yang sumbunya yang berdiri itu disebut sumbu apa? Sumbu Y. Kalau sumbunya yang tidur itu sumbu X. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini koordinat Kartesius ini dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas. Apa itu materi hari ini? Bisa ada yang tahu? Translasi. Translasi itu termasuk ke dalam bab apa? Transformasi geometri. Kalian tahu nggak apa jenis-jenis transformasi geometri? Tahu. Apa aja coba? Siapa? Oke, ayo Mbak. Refleksi. Ya. Rotasi. Sama dilatasi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita yang pertama-tama kita akan membahas tentang translasi. Nah, materi pada kali ini kita capaian pembelajarannya ialah di akhir fase D, peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal, yakni translasi, titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat Kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, pembatasan pada materi kali ini kita akan membahas tentang translasi titik saja, karena kita masih kelas 9 ya anak-anak. Dan pada pagi hari ini Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalian tahu nggak jenis-jenis transformasi geometri itu apa aja? Tahu. Apa? Apa aja? Ada refleksi. Terus? Rotasi. Ya. Utara. Dilatasi. Terus? Sama translasi. Nah, terus yang pertanyaan kedua, pernahkah kalian menggeser sebuah benda? Pernah nggak? Pernah. Benda apa aja? Meja, kursi, rumah. Oh ya. Buku. Iya. Lalu bagaimanakah posisi benda yang telah kalian geser? Berubah apanya? Berubah posisinya. Kalau bentuknya? Tetap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat jarak yang dihasilkan setelah Anda menggeser? Kenapa? Terus yang terakhir, bagaimana cara kalian menghitung seberapa jauh benda itu menggeser? Dikurangi. Dikurangi apa? Yang bendanya yang paling baru dikurangi sama posisi awalnya, atau diukur juga bisa. Diukur pakai apa? Pakai meteran. Oke. Cukup. Ya. Ya, terima kasih ya. Budayanya dari Pulau Sulawesi apa? Tari Sasambo. Tari Sasambo, terus? Tari tipas. Terus? Rumah. Rumah apa? Rumah tongkonan. Ya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa adat dari Pulau Sulawesi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Nah,
kelompok nanti akan mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan budaya Sulawesi, yaitu salah satunya Mapalete Bola. Mapalete Bola itu kalian tahu nggak apa itu? Mapalete Bola itu adalah tradisi angkat rumah di Pulau Sulawesi. Jadi barang-barang seperti pecah belah, lemari dan sebagainya yang nantinya akan mengalami kerusakan ketika rumahnya diangkat itu dikeluarkan terlebih dahulu, agar ketika rumah itu diangkat oleh orang-orang yang mengangkatnya nanti tidak ada kerusakan yang fatal gitu. Karena mereka mau berpindah rumah. Kalau kita di Jawa kan kalau kita berpindah rumah kan tinggal pindah gitu aja ya. Nah, kalau di sana itu tradisinya itu ada angkat rumah yang disebut oleh suku di sana itu Mapalete Bola. Gitu. Untuk itu ibu kurang mengetahui ya. Jadi silahkan bentuk kelompok kecil terlebih dahulu. 4 sampai 5 orang. Kalian akan mengerjakan ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan ayo mengamati. Sebelum kalian mengerjakan kegiatan yang pertama, kalian akan mengisi 2 kolom itu. Nah, nanti yang di sini tuh di-scan ya barcode-nya lewat HP-nya kalian. Oke? Lalu untuk yang kegiatan 2, yang ayo mencoba, sama kegiatan 3 dan kegiatan 4. Nah, sekarang silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Gambarnya sebagai titik. Iya, ini gambarnya sebagai titik. Jadi ini berapa? Titik koordinatnya berapa untuk yang 3,2. Kalau yang ini 2,2. Kalau yang ini Min 2,3. Kalau yang ini min 4,4. Oke. Terus digeser kemana? Ini misalkan pertanyaan pertama, Bu. Ya, geser rumah. Rumah 2 yang mana? Rumah 2 langkah. Rumahnya yang mana? Rumah 2 langkah. Iya, 2 langkah ke mana? Ke bawah. Berarti kalau kedua langkah 1, 2 di sini. Oh, nanti gambarnya di situ, Bu. Iya, terus 2 langkah ke kanan. Berarti kalau ke kanan kemana? Ke sini. Berarti berapa? 2 sini ya, Bu. Berarti Nanti 2 langkah ke kanan berarti KPD-nya Nana udah selesai semua? Sudah. Ibu mau tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari mengerjakan LKPD-nya. Siapa yang mau maju? Kelompok depan deh. mulai. Iya, mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan KPD tentang materi translasi bercirikan budaya Sulawesi. Nah, di sini anggota kami ada 3 anak. Yang pertama saya sendiri, namanya Firman, saya dari Firman. Terus di samping saya ada Lagi Sakit ya. Lagi Sakit. Panggil siapa? Terus di sampingnya Mbak Sio ada Saya Cynthia Nagita Dani, bisa dipanggil Cynthia. Di sini untuk kegiatan 1 ada ayo mengamati. Nah, di situ kan ada jika digeser ke kiri
Lihatlah koordinat kartesius di samping. Jika berada pada titik 0,0 berarti di tengah ya. Ya. Nah, di situ jika digeser ke kiri berarti nanti nilainya negatif. Jika digeser ke kanan berarti nanti nilainya positif karena hasilnya positif. Iya. Nah, jika digeser ke atas maka hasilnya positif. Ya. Terus jika digeser ke bawah nilainya hasilnya negatif. Nah, itu untuk yang ayo mengamati. Kemudian untuk ayo mencoba akan disampaikan oleh Cio. Di kegiatan 2 kan ayo mencoba. Nah, di situ ada gambar apa aja itu? Ada rumah, ada perahu, ada apa itu? Es pisang hijau. Terus pisang hijau sama satunya monyet. Tarian. Tarian ya. Geserlah rumah 2 langkah ke bawah dan 2 langkah ke kanan. Koordinat rumah awalnya itu kan 2,2. Karena digeser 2 langkah ke bawah, berarti kalau ke bawah itu punyanya Y. Kalau ke kanan punyanya X. Jadinya pergeserannya itu 2,3. Koordinat rumah digeser jadinya 4,0. Yang kedua itu menggeser penari. Penarinya itu kan digeser ke atas sejauh 4 langkah dan 2 langkah ke kiri. Berarti ada pergeseran min 2,4. Koordinat penari yang telah digeser jadinya min 4,7. Sama. Ya, sama. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Beda. Beda. Apanya yang beda? Saya min 4,6, Bu. Berarti salah ya. Teman-temannya yang lain ada yang beda nggak? Sama. Sama. Berarti diperbaiki lagi ya. Iya, Bu. Terus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di kegiatan 3, ayo menjawab. Pertanyaan yang pertama, apakah objek yang digeser mengalami perubahan bentuk? Tidak ya teman-teman. Terus, apakah objek yang digeser mengalami perubahan posisi? Ya, kelompok kami menjawab ya. Kemudian untuk kegiatan 4, ayo menyimpulkan. Apakah definisi dari translasi atau pergeseran? Kelompok kami itu menyimpulkan kalau pergeseran setiap titik suatu objek atau ruangan dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Terus, apakah sifat-sifat dari translasi? Tidak merubah bentuk, tidak merubah ukuran, tidak berpindah melalui jarak dan arah tertentu. Selanjutnya untuk kesimpulan dari translasi suatu titik T X, Y oleh A, B menghasilkan bayangan. Rumusnya adalah P aksen X plus A, Y. Oke, terima kasih untuk kelompok yang telah maju. Silahkan Bu. Ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita telah membahas pada pagi hari ini ya tentang materi translasi. Translasi itu apa, Rek? Pergeseran suatu titik. Jadi translasi itu tidak bisa mengubah bentuk, terus ukuran maupun apa? Hanya bisa mengubah posisi doang ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah hampir habis, kita akan membahas tentang rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Jadi, untuk materi yang akan datang kita akan membahas tentang rotasi. Ibu akan tanya satu hal lagi. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi translasi pada pagi hari ini? Gimana? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan karena apa? Karena saya bisa mengetahui budaya yang ada di Indonesia, utamanya di budaya Sulawesi. Budaya yang kita bahas hari ini apa sih? Budaya Sulawesi. Salah satunya Mapalete bola. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang dipimpin untuk berdoa. Oh ya. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.